Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata. Hukum perdata terdiri dari 3 sistem utama, yaitu hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ciri-ciri hukum adat meliputi 3. Yang pertama, kebersamaan. Kebersamaan yaitu hukum adat menekankan pada nilai-nilai komunal, di mana individu dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar. Terus yang kedua, religius dan magis. Banyak aspek hukum adat yang berhubung dengan kepercayaan dan praktik spiritual masyarakat. Terus yang ketiga, praktik dan konkret, yang dimana aturan dalam hukum adat seringkali berfokus pada hubungan konkret antar individu, seperti perjanjian dan transaksi sosial. Terus hukum barat. Hukum barat yang sering disebut sebagai hukum perdata terdiri dari 2 sistem utama. Yang pertama civil law dan yang kedua common law. Civil law yaitu berbasis pada kode-kode tertulis dan doktrin hukum yang sistematis. Terus yang kedua common law. Common law yaitu lebih fleksibel, mengandalkan preseden atau keputusan pengadilan sebelum sebagai sumber hukum. Terus hukum barat umumnya lebih menekankan pada hubungan antara individu tanpa mengaitkan dengan aspek spiritual atau religius. Terus yang ketiga ada hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim, termasuk muamalah atau hubungan ekonomi. Karakteristiknya meliputi sumber hukum yang berdasarkan pada teks-teks suci Islam atau ijtihad para ulama. Terus yang kedua, tujuan keadilan, mengatur hubungan antar manusia dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan. Terus komprehensifnya yaitu mengatur tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga mengatur moral dan spiritual dalam interaksi sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perdata yang ada di Indonesia yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencakup beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam pengaturan hukum antar individu. Baik, yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini menekankan pada semua individu berhak untuk membuat perjanjian sesuai yang mereka mau, selagi perjanjian itu tidak bertentangan pada yang pertama ada hukum, kedua kesusilaan, yang ketiga ketertiban umum. Nah, hal ini sudah diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua ada asas konsensualisme. Asas ini menekankan pada perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan semua pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk mencapai persetujuan yang sah perlu diadakannya kesepakatan, kecakapan semua pihak, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Yang ketiga ada asas sunt servanda. Setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Hal ini berarti semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus menghormati dan memenuhi isi dari perjanjian yang telah dibuat tersebut. Yang keempat ada asas itikat baik. Asas ini menekankan bahwa semua individu yang terikat dalam perjanjian harus melaksanakan kewajibannya dengan itikat baik, yakni dengan kejujuran dan tanpa niat untuk menipu atau merugikan pihak lain. Hal ini telah diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Yang kelima ada asas kepribadian. Asas ini menekankan bahwa ruang lingkup pembelakuan perjanjian hanya berlaku untuk pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak ketiga tidak dapat terikat oleh perjanjian tanpa persetujuan dari mereka. Yang keenam dan yang terakhir ada asas kepastian hukum. Asas ini menekankan bahwa harus adanya kepastian dalam pelaksanaan perjanjian,
di mana semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus memenuhi isi dari perjanjian tersebut sebagai dasar hukum yang jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika hukum perdata yang ada di Indonesia. Sistematika hukum perdata terbagi ke dalam dua jenis, yaitu ada yang berdasarkan doktrin dan ada yang berdasarkan KUH Perdata. Sistematika hukum perdata berdasarkan doktrin ada 4, yaitu yang pertama ada hukum perorangan, yaitu hukum yang mengatur status dan kecakapan hukum individu. Yang kedua ada hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur hubungan dalam keluarga seperti perkawinan dan perwalian. Yang ketiga ada hukum kekayaan, yaitu hukum yang mengatur atau mengelola hak atas harta benda. Haknya ada 2, yaitu hak relatif dan hak absolut. Yang keempat ada hukum waris, yaitu hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia. Selanjutnya ada sistematika hukum perdata berdasarkan KUH Perdata, terbagi ke dalam 4 buku besar, yaitu buku 1 tentang orang van personen. Buku ini menjelaskan tentang hukum perorangan dan keluarga seperti status hukum individu dan hubungan dalam keluarga. Buku 2 tentang benda van Zaken. Buku ini memuat hukum waris dan hukum benda. Buku 3 tentang perikatan van Verbintenissen. Buku ini menjelaskan tentang hubungan hukum yang timbul dari perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak. Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa, Van Bewys and Verjaring. Buku ini menjelaskan tentang alat bukti yang sah dalam hukum perdata dan batas waktu dalam menjalankan hak-hak hukum. Hukum perdata kontemporer mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan hukum antara individu dan entitas dalam masyarakat modern. Berikut adalah beberapa konsep dalam hukum perdata kontemporer. Yang pertama, ada kontrak. Prinsip kebebasan berkontrak. Pihak-pihak bebas untuk menentukan isi kontrak selama tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum. B. Kontrak elektronik. Dengan perkembangan teknologi, kontrak dapat dibuat dan dirasakan secara elektronik. 2. Tanggung jawab perdata. Tanggung jawab delik. Individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan mereka yang melanggar hukum. Tanggung jawab kontrak. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak dapat dikenakan ganti rugi. 3. Hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap ciptaan, paten, dan merek dagang yang semakin penting dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Yang keempat, hukum keluarga. Perubahan dalam cara pandang terhadap pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak, termasuk pengakuan berbagai bentuk keluarga. 5. Hukum waris. Aspek-aspek modern dari hukum waris termasuk pengaturan warisan dalam konteks globalisasi dan pluralisme. 6. Hukum perlindungan konsumen. Perlindungan hak konsumen dalam transaksi yang semakin relevan di era digital. 7. Hukum lingkungan. Tanggung jawab perdata terhadap kerusakan lingkungan dan perlindungan sumber daya alam. 8. Penyelesaian sengketa. Metode alternatif seperti mediasi dan arbitrasi yang semakin populer dalam menyelesaikan sengketa perdata. 9. Globalisasi hukum. Pengaruh hukum internasional dan tradisional terhadap hukum perdata nasional.